Oke, sebelum kita mulai ke materi, tadi teman-teman sudah absen, sudah presensi juga. Ada Novenda, Novenda memang sengaja tidak presensi karena ngambil di Malikussaleh ya? Oke, nggak apa-apa. Nah, gini, sebelum kita masuk ke materi, teman-teman sudah tilik-tilik materi yang ada di YouTube sama ada di Bella belum? Sudah. Saya ngeliat sedikit, Bu. Oke. Sekilas. Saya belum, Bu. Iya, mungkin nanti ini sih kita lebih banyak diskusinya aja karena saya nanti ketika jam 10.15 juga sudah harus mengakhiri pertemuan ini juga. Jadi nanti teman-teman ada waktu 15 menit untuk mengerjakan kuisnya gitu. Kita langsung saja ya berarti. Sebelum kita masuk ke materi yang kedua, saya ingin memastikan dulu menyampaikan sedikit tentang RPS dan tugasnya ketika nanti teman-teman di abnormal 1. Teman-teman juga minta tolong download untuk buku referensi yang digunakan di abnormal ya. Oke. Nah, di abnormal 1 ini kita nanti akan teman-teman nanti akan mendapatkan kasus gitu. Mendapatkan kasus, sebentar ya, saya share screen dulu ya. Oke, suara saya dan layar saya terlihat jelas dan suara saya terdengar jelaskah? Terdengar jelas. Oke, thank you. Nah, Jelas, ini teman-teman. Jadi di abnormal 1 nanti teman-teman sebelum UTS dan setelah UTS, teman-teman akan mendapatkan tugas, ini mendapatkan satu kasus. Jadi tiap kelompok nanti dapat satu kasus. Satu kasusnya nanti diundi aja, nanti kita bisa pakai undian. Nah, setiap kelompok nanti tugasnya menganalisa dan menjawab pertanyaan terkait dengan kasus tersebut gitu. Jadi menganalisa mulai dari definisinya gangguan itu apa, kemudian diagnosisnya bagaimana, gejala-gejalanya bagaimana, semacam itu gitu. Jadi setiap kelompok nanti melakukan analisa terhadap kasus itu, kira-kira kasus ini itu dia masuk ke diagnosa yang mana sih gitu. Nanti kasusnya dari mana? Nanti kasusnya dari saya, semacam itu ya. Nanti kasusnya dari saya berikan ketika pertemuan ke-7. Semacam itu, dan ketika pertemuan ke-14 nanti dikumpulkannya pada saat UTS dan pada saat UAS gitu. Nah, ini kasusnya ya hal-hal yang kita pelajari dari pertemuan 1 sampai 7 ini gitu. Oke, sekarang kita bentuk kelompok saja ya, karena ini ada 15 orang. Sebelum UTS kita ada materi apa aja sih sebelum UTS? Oh, ternyata begini. Sebelum UTS kita ada materi tentang ini. Kita ada materi tentang suicidal behavior, terus habis itu ada adaptasi, ada conduct. Kita mungkin bisa mulai dari conduct dan selektif ya. Ini ada 15. 15 itu kalau misalnya teman-teman dibagi menjadi 3, jadi nanti ada 5 kelompok, bagaimana? Iya, Bu. Oke, gini aja. Jadi gini, akan lebih enak gini teman-teman, setelah UTS saja. Jadi mulai kita nanti akan bahas itu mulai dari autism, terus habis itu ADHD, learning disorder. Saya catat dulu aja ya.
Jadi nanti ada pertemuan 8 itu ada ASD, pertemuan ke-9 ada ADHD, terus pertemuan ke-10 ada learning disorder communication, 10 LD, 11 COMD, 12 enuresis and coparesis, sama physical abuse. Oke, 12 enuresis. Jadi gini, enuresis dan enkopresis. Oke, jadi gini, ini ada 5 bahan yang nanti teman-teman bisa nanti dapat kasusnya dan melakukan analisis terhadap kasus itu gitu. Intinya melakukan analisis terhadap kasus aja sih gitu. Nah, kita langsung aja bagi kelompoknya, ini siapa gitu ya. Bantu saya untuk menyebutkan nama kalian ya. Kita undi saja supaya hasilnya kita undi saja kelompoknya untuk nama kelompoknya. Tadi seingat saya ada Bobby, kemudian ada siapa ya? Ada Bobby, ada Titis, ada Verlin, ada Angie, kemudian ada Septian, Arlen, Ajeng, Wina, siapa lagi? Siapa lagi yang namanya Anissa, Maila, siapa lagi yang namanya belum tersebut? Victoria. Dina, Bu. Hah? Dina. Oh, Dinha. Terus? Victoria. Victor. Terus? Auriel. Auriel. Alvinda. Siapa lagi nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oke, sudah. Novenda kita exclude-kan karena Novenda tidak masuk ke kelas kita gitu. Jadi nanti ada yang 3 sama ada yang 2 gitu ya. Oke. Nah, nanti kita yang yang communication disorder ini nanti 2 aja sih. Yang communication disorder nanti 2 orang aja. Nah, kita undi yuk teman-teman. Kita undi yang ini untuk, nggak bisa ya. Kita undi yang nanti akan masuk ke kelompoknya ASD. Siapa yang mengerjakan ASD? 3 orang ya. Yang ASD, Autism Spectrum Disorder, yang masuk kelompoknya ada Titis. Oke, saya tulis dulu. Ada Titis, kemudian orang kedua yang masuk kelompoknya ASD, oke, Dina. Ada Dinha. Orang ketiga yang masuk kelompoknya ASD, Anissa. Oke, kelompok ASD sudah. Kemudian kita ke kelompok ADHD. 3 orang yang masuk ke kelompoknya ADHD ya. Ajeng. Terus orang kedua yang masuk kelompok ADHD, Verlin. Orang ketiga yang masuk ADHD,
Oke, Bobby. Bobby. Kemudian masuk yang LD, 3 orang yang masuk LD. Angie. Terus lagi yang masuk LD. Wina. Kemudian satu lagi yang masuk LD, Learning Disorder. Victo. Victo. Kemudian yang Communication Disorder nanti 2 orang. Maila. Kemudian satu lagi yang masuk Learning Disorder. Auriel. Kemudian yang enkopresis, enkopresis sudah pasti ya, Septian, Arlen, Alvinda ya. Oke, Septian, Arlen, Alvinda sudah masuk di sini, pasti. Oke. Nah, jadi ini pembagian kelompoknya teman-teman untuk nanti tugasnya setelah UTS, teman-teman akan, ketika nanti teman-teman setelah UTS, teman-teman akan dapat kasus, atau mungkin kalau misalnya nanti saya sudah mengumpulkan kasusnya, saya langsung kasih di Bella, jadi teman-teman bisa menyicil mengerjakannya mulai dari sejak saya memberikan kasus itu, gitu ya. Jadi itu tugas kita ketika nanti teman-teman ambil mata kuliah psikologi abnormal. Nah, kemudian ada tugas kuisnya seperti biasa tiap hari kayak gitu. Itu sebagai exit card-nya kalian. Sudah, oke. Sampai di sini terkait dengan tugas ada yang mau ditanyakan kah? Gimana Titis? Bu Robik itu tugasnya bentuknya PPT sama makalah gitu, Bu. PPT aja. Nggak usah makalah. Alhamdulillah. Kalau makalah itu saya rasa kok sekarang nggak ini ya, nggak useless sih. Jadi mending PPT aja, jadi lebih ringkas dan lebih enak dilihat gitu. Bentuknya PPT ya. Oh iya, itu masih kurang paham Bu, kok sama kasus-kasus itu gimana? Iya, jadi gini, nanti kamu dapat kasus. Jadi kamu nanti dapat uraian kasus dari saya. Nah, kamu uraian kasusnya pastikan kelompoknya sudah pasti nih tentang ASD dan sebagainya gitu kan. Nah, kamu nanti melakukan analisa terhadap kasus itu terkait dengan gejalanya, kriteria diagnostiknya, terus habis itu penyebabnya. Jadi yang dilakukan analisa itu adalah gejala dari kasus yang kamu dapat, kemudian kriteria diagnostik, gejalanya ASD yang ada di dalam kasus itu apa sih, kemudian kriteria diagnostik itu apa, kemudian kamu melakukan diagnostik multiaksial, kemudian yang terakhir adalah etiologi. Oh, satu lagi, saran intervensi. Jadi ini nanti yang kamu ringkas, bukan kamu ringkas sih, yang kamu lakukan analisis, kamu buat PPT terkait dengan gejalanya ASD yang ada di kasus yang saya berikan apa, kemudian kriteria diagnostiknya apa, diagnostik multiaksialnya bagaimana, etiologi atau penyebabnya piye, sama saran intervensinya apa, gitu. Saran intervensi, bukan kamu memberikan intervensi, gitu ya. Jadi 5 poin ini. Gitu, Titis? Jadi itu sarannya dari jurnal ya, Bu?
Bisa dari jurnal, bisa dari hasil itu kan, iya memang harus berdasarkan jurnal ya. Misalnya kalau ASDO anak ini itu memang secara gejala yang paling kurang itu adalah komunikasinya, misalnya begitu. Berarti kita harus memberikan saran intervensi yang terkait untuk meningkatkan komunikasinya. Oh, dari jurnal mengatakan komunikasi ini bisa ditingkatkan, komunikasi pada anak ASD bisa ditingkatkan dengan metode Picture Exchange Communication System (PECS) gitu. Berarti kamu cari jurnal tentang itu gitu. Oke? Siap, Gimana Bu lagi? Retik. Terima kasih. Sama-sama. Oke. Terus ada lagi yang ditanyakan kah terkait dengan tugas? Cukup ya? Oke, kalau cukup kita bisa ke materi nih. Kita bisa ke materi pertemuan kedua. Oh, nanti teman-teman kalau misalnya sudah 10.15 saya minta tolong diingatkan ya. Iya, Bu. Oh, harus ke sini, habis gitu. Aku kok lupa sih. Oh, ini. Oh ya, sudah. Oke. Nah, minggu lalu kemarin kita belajar ada beberapa hal yang kita pelajari. Kita review dulu, kita kita review dulu untuk review minggu lalu. Teman-teman bisa masuk quizzes atau nanti teman-teman bisa masuk menggunakan link yang saya bagikan di chat box ya. Kita cek siapa yang benar-benar belajar minggu lalu nih. Kemarin minggu lalu kan kita belajar tentang kenalan sama abnormal. Nah, teman-teman bisa join myquiz.com atau quizzes.com kemudian memasukkan kode ini, atau teman-teman bisa ngeklik link yang saya bagikan di chat box nih. Oke, yuk join yuk. Kita sebelum ke materi. Oke, thank you Arlen sudah join. Bu, tadi kode gamenya apa, Bu? Kode gamenya ini 401954. Kita ada berapa orang tadi? 15 ya? Oke, 15. Wina sudah masuk lagi kah? Tadi katanya Wina kelempar. Oh, sudah. Oke, kita tunggu yang lain. Oh, Ferlin kesian, jaringannya lemot ya. Tidak apa-apa. Sabar ya. Loh, Ferlin hilang? Enggak. Siapa lagi nih yang ikut? Oke, 3 orang lagi.
3 orang lagi. Siapa nih yang belum ya? Enci sudah, Verlin, tinggal Verlin sama siapa nih? Kodenya tadi apa, Bu? Hah? Kodenya ini, Bob. Atau kamu bisa ngeklik di chatbox, Bob. Ngeklik link yang di chatbox itu loh, Bob. Yang belum berarti Bobby, Verlin ya. Bobby, Verlin sama satu lagi siapa? Halo Bu. Halo, oke. Sudah Halo. bisa kah? Bu, ini aduh, sorry. Oh, Bobby sudah. Gimana, Verlin? Bu, Ibu bisa minta tolong link. Oke, saya masukkan di chatbox ya. Halo Bu. Makasih, beda. Gimana, Verlin? Oke, nggak apa-apa. Verlin mungkin nanti aja ya. Nanti aja kita mainan lagi. Kita boleh main ini dulu kah? Atau mau Verlin masih mau berusaha untuk masuk? Bu, Sudah bisa? Oh, dimasukkan ininya Verlin. Kodenya ini 401954. Jadi ada join quiz gitu loh. Atau kalau nggak gitu kamu klik yang ada di chat box yang saya kirim tadi. masih muter Bu. Oke. Satu lagi berarti siapa yang belum join? Oh, Novenda. Ya, kita tunggu Verlin dulu aja ya. Udah Bu. Oke, yuk. Sekarang kita mulai ya. Selamat mengerjakan. Ya. Siapa yang memimpin? Auriel yang memimpin. Oh, Wina menyusul. Poin tertinggi masih Auriel. Oke, siapa lagi nih?
Oh, Victoria tiba-tiba naik. Yuk, siapa lagi? Oke, Ajeng menyusul juga. Oke, ada 4 orang yang masih belum menyelesaikan ini. Oh, 3 orang, tinggal 3. Hmm? Oh, Victo, congrats Victo. Selamat Victo, Ajeng sama Auriel. Nih, oh Victoria, Ajeng keren. Mereka sudah benar semua, keren, keren, keren. Selamat untuk Victo, Ajeng dan Auriel. Oke. Nah, setelah ini kita nanti akan bahas tentang ini sih teman-teman, paradigma abnormalitas sama etika gitu. Saya rasa kalau etika kita sudah bahas itu di psikologi klinis ya, di psikologi klinis kita sudah bahas itu. Mungkin lebih banyak kita nanti akan banyak berdiskusi saja terkait dengan kalau etika nanti teman-teman bisa baca sendiri, kita nanti akan lebih banyak berbicara tentang paradigma dari abnormalitas itu gitu. Nah, kalau misalnya nanti teman-teman tertinggal terkait dengan video ini, teman-teman bisa simak sebenarnya dulu ketika saya ngampu abnormal 1, saya sudah pernah bikin video ajar, teman-teman bisa simak di sana juga sih gitu. Nah, sebenarnya ini kemarin menyambung dari pertanyaan terakhirnya Septian kalau nggak salah, saya merasa nggak normal Bu gitu. Apakah memang ini Septian yang dirasakan tidak sesuai dengan kategori umum kah? Nah, karena gini pada dasarnya teman-teman, normal sama tidak normal sama patologis adalah ini. Kalau misalnya normal, ya itu adalah sesuai dengan kategori umum yang umumnya orang makan pakai nasi tiap hari, ya itu normalnya orang makan pakai nasi, idealnya begitu gitu. Jadi sesuai dengan kondisi idealnya dari suatu lingkungan gitu. Nah, tidak normal adalah berarti lawan katanya berarti ya tidak sesuai dengan kondisi lingkungan gitu. Nah, patologis ini lebih mengarah ke keadaan menyimpang karena dia sakit atau dia mengalami kerusakan. Berarti abnormalitas itu belum tentu sifatnya patologis. Jadi gini, kita nggak apa-apa, nggak sama, nggak mainstream gitu. Kita nggak apa-apa, kondisi kita itu nggak mainstream dengan umumnya gitu. Kita anti mainstream nggak apa-apa, karena apa? Anti mainstream belum tentu kita patologis loh gitu. Semacam itu. Jadi nggak masalah kalau misalnya kita merasa tidak normal, kita merasa tidak sama dengan orang lain pada umumnya, nggak masalah gitu. Karena belum tentu itu patologis gitu. Karena kalau misalnya patologis itu lebih mengarah ke yang penyakit tidak bisa berdaya guna, terus habis itu nggak bisa produktif, semacam itu. Jadi memang orang itu nggak harus mainstream kok. Orang itu bisa loh anti mainstream. Karena apa? Karena psikologi sangat menghargai individual differences. Psikologi sangat menghargai perbedaan antar individu. Gitu. Nah, kadang-kadang memang perbedaan antar individu ini dinamakan abnormalitas. Tapi yang perlu teman-teman catat adalah gini, abnormalitas itu belum tentu patologis. Gitu. Jadi kalau misalnya kita merasa berbeda dengan orang pada umumnya, nggak masalah. Mungkin memang kamu memiliki keistimewaan. Mungkin memang Tuhan kasih kamu talent untuk berbeda. Gitu. Karena apa? Berbeda belum tentu patologis. Gitu. Nah, pribadi yang secara sehat dan normal kalau menurutnya pandangan umum itu ini.
dia punya sikap terhadap diri sendiri, dia self-acceptance, dia memiliki self-acceptance yang bagus, dia sadar akan keberadaan dirinya, dan dia sadar siapa dirinya, dia punya penilaian positif terhadap dirinya, dia punya citra diri, oh ya, walaupun aku tidak sama dengan orang lain, walaupun aku berbeda dengan orang lain, tapi aku punya citra diri positif, gitu. Nah, dia juga sadar akan realitasnya, akan realitas terhadap dirinya sendiri, dunia, dan juga manusia yang lain. Realitas itu maksudnya bagaimana? Dia nggak halu gitu loh. Dia bukan, dia tidak terjebak dalam ego idealnya tidak, tapi dia ego self-nya, dia sadar akan ego self-nya, dan dia percaya dengan realitas ini bahwa ya saya harus menerima gitu. Nah, ketika kita sudah menerima, kita sudah punya citra diri yang positif, seorang pribadi yang sehat dan normal memiliki integrasi, memiliki kepribadian yang utuh gitu, memiliki kepribadian yang utuh. Kalau misalnya ada konflik, dia bisa menyelesaikan dan memiliki toleransi yang baik terhadap stres. Jadi kalau misalnya kita overthinking, terus kalau misalnya kita kita sering-sering negatif thinking, insomnia tiap malam. Nah, ini kita perlu berkaca kembali, kita perlu mengintegrasikan diri kita perlu menyadari diri kita, gitu. Dan orang yang pribadi yang sehat dan normal, mereka memiliki kompetensi terhadap fisik, intelektual, sosial. Jadi punya kompetensi, dan kompetensi itu bisa dimaksimalkan, bisa dioptimalkan sesuai dengan bidang ilmunya. Misalnya contohnya Anissa punya kompetensi di yang lain gitu, dia bisa masak dan masakannya enak semacam itu. Nah, itu adalah kompetensi dan dia bisa memaksimalkan kompetensi itu. Belum tentu yang lain punya gitu, dan belum tentu dan bisa jadi yang lain punya kompetensi di bidang yang lain juga. Misalnya Arlen bisa ngedance gitu. Nah, yang lain nggak punya gitu. Nah, kita harus sadar akan kompetensinya kita harus tahu akan apa yang bisa kita maksimalkan dari diri kita. Itu adalah pribadi yang sehat dan normal gitu. Jadi kita itu nggak harus bisa atau nggak harus master di segala bidang, itu enggak gitu. Kita yang perlu kita lakukan adalah kita harus tahu kompetensi kita di mana, dan kita bisa memaksimalkan itu. Arlen bisa memaksimalkan potensinya karena dia sudah tahu dan dia sudah tertarik. Anissa pun demikian, kayak gitu. Otonomi, mandiri, punya tanggung jawab. Kalau kita sudah punya pilihan, ya kita harus bertanggung jawab terhadap pilihan kita. Arlen punya komitmen untuk mengembangkan dirinya di dance, semacam itu. Anissa punya komitmen untuk mengembangkan dirinya di dunia kuliner, gitu. Kemudian ketika kita sudah bisa tahu kompetensi, mengembangkan kompetensi, nah itu saatnya kita bisa mengaktualisasikan diri kita, gitu. Itu adalah pribadi yang sehat dan normal menurutnya Supratiknya. Nah, ada beberapa mitos dan fakta. Ini mitos atau fakta? Keyakinan bahwa perilaku abnormal selalu kacau. Kalau dari penjelasan singkat saya, ini mitos atau fakta? Mitos. Good job, Victor. Kenapa? Alasannya apa? Karena nggak semua orang yang abnormal itu kacau. Oke, good job. Itu good reason banget. Nah, yang kedua, perbedaan mencolok terkait normal dan abnormal. Mitos atau fakta? Mitos. Kenapa, Maila? Alasannya? Karena kalau menurut saya itu kita itu tidak bisa membedakan orang itu tuh keadaannya gimana, normal atau tidak gitu, kita tidak tahu, Bu. Karena normal sama tidak normal itu tipis banget gitu. Oke, good job Maila. Lanjut. Keyakinan bahwa gen menentukan abnormalitas. Mitos atau fakta? Kalau misalnya keturunannya bapak ibu abnormal, oh anaknya melu abnormal. Mitos atau fakta? Mitos juga, Bu. Alasannya? Kalau menurut saya abnormal itu bisa terjadi karena lingkungan juga, Bu, dan beberapa faktor lainnya juga. Benar banget. Kalaupun kita punya gen abnormalitas, nah lingkungan itu bisa mempengaruhi ketika kita bisa bisa menyembuhkan juga gitu. Lanjut, pandangan terkait dengan kriteria di atas.
di atas normal atau jenius itu mendekati kegilaan. Jadi orang jenius itu sama dengan orang gila. Mitos atau fakta? Mitos. Kok bisa, Victor? Karena ya mungkin orang jenius itu punya mungkin kesulitan untuk kayak beradaptasi dengan lingkungan sosial, memiliki kesulitan yang lebih daripada orang biasa. Cuman bukan berarti mereka itu gila gitu. Oke, good job. Memang benar. Jadi kadang-kadang gini, kadang-kadang kita sebagai orang yang rata-rata, IQ kita rata-rata, mungkin kita tidak bisa mengerti konsep berpikirnya orang jenius, sehingga kita menganggap, ya apa sih hari ini, gitu kan. Kalau misalnya, karena gini, aku tuh punya klienku itu usianya 13 tahun, dia itu IQ-nya 142. Kalau misalnya teman-teman 142 itu kalau berdasarkan skalanya Wechsler, kalau teman-teman mungkin sudah praktek Wechsler, WISE atau WISC, 102 itu adalah superior genius memang gitu. Nah, ada beberapa orang yang memang gini, yang memang dia memandang aneh dan memandang sebelah mata kepada klien saya ini gitu. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita dalami pola pikir si klien saya ini, kita sebenarnya kita dapat poin loh, kita punya point of view yang berbeda, kita punya cara pandang yang berbeda terhadap dengan caranya dia untuk memandang dunia semacam itu, dan itu bukan gila. Itu adalah cara berpikir yang bijak gitu. Ini mitos atau fakta? Penderita gangguan mental itu berbahaya dan nggak bisa disembuhin. Ini sering banget di forum diskusi, teman-teman tanya, bisa disembuhkan nggak? Teman-teman pasti tanya gitu, bisa disembuhin nggak? Nah, ini mitos atau fakta? Mitos. Kalau saya Mitos. Alasannya, ada 2 orang nih yang ngomong. Alasannya apa nih masing-masing? Kalau menurut saya abnormal itu bisa disembuhkan, Bu, tergantung yang tergantung penderitanya sendiri punya keinginan untuk sembuh atau tidak dan mau berusaha atau tidak. Terus terkait yang berbahaya, penderita gangguan mental berbahayakah? Tergantung gangguannya, Bu. Oke. Ada lagi tadi yang lain kayaknya ya, ada yang jawab mitos juga. Bu, saya tapi halnya sama kayak Mbak Maila, Bu. Oke, thank you Dinda, Dinha sama Maila. Oke, jadi gini teman-teman, saya rasa banyak banget di forum diskusi yang mengatakan, Bu, kalau misalnya gangguan kayak gini itu bisa disembuhin nggak sih? Bisa disembuhin nggak sih? Nah, sebenarnya gini teman-teman, kita ngomong sembuh itu konsepnya bagaimana? Karena saya pun kadang-kadang ada satu sesi yang saya nggak normal juga gitu, karena kata normal sama tidak normal itu tipis banget bedanya gitu. Nah, yang bisa kita lakukan itu adalah yang bisa dikatakan sembuh itu ya kayak tadi yang Supratiknya bilang itu, ada beberapa poin yang Supratiknya bilang. Nah, itu namanya sembuh gitu. Nah, belum berarti orang yang sembuh itu belum berarti dia normal gitu, enggak gitu. Sebentar ya. Oke. Semacam itu. Jadi dan yang paling pasti kalau misalnya itu mitos adalah yang orang dengan gangguan mental itu adalah berbahaya. Sebenarnya dia mungkin memang nggak ada caranya untuk mengungkapkan apa yang dia rasakan kepada kita. Dan kita sudah bikin barrier sendiri gitu. Ketika kita menghadapi orang dengan gangguan mental, kita sudah membuat barrier terhadap diri kita sendiri. Semacam itu gitu. Oke, sebentar ya, ternyata baterai saya habis. Kemudian yang selanjutnya terakhir, gangguan mental itu sama dengan tidak terhormat. Mitos atau fakta? Ya, mitos, Bu. Mitos. Pasti mitos ya. Oke, saya tak coba cek. Oh, sudah. Oke. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Emang kebanyakan mitos sih. Nah, psikologi abnormal. Sekarang kita bahasnya ke
psikologi abnormal. Saya rasa teman-teman bisa baca sendiri sih kalau ini. Psikologi abnormal memang cabangnya dari psikologi klinis yang berusaha untuk menganalisa perilaku-perilaku yang tadi abnormal itu gitu. Ini saya rasa sudah jelas juga. Nah, normal vs abnormal kalau kita menggunakan pendekatan kuantitatif sama kualitatif. Kalau pakai pendekatan kuantitatif, teman-teman masih ingat statistical infrequency? Nah, kita menggunakan pendekatan normal sama abnormal di sana, tapi kita tidak bisa langsung pakai kacamata kuda, berarti orang yang berada di luar garis normal itu abnormal gitu. Kita tidak bisa langsung pakai kacamata kuda semacam itu, harus kita tambahi. Mindsetnya kita harus ditambahi. Walaupun orang yang berada di luar garis normal itu adalah abnormal, tetapi dia belum tentu patologis loh, gitu. Tetapi dia belum tentu memiliki disorder loh. Itu yang harus kita tambahkan di mindset kita. Nah, kalau pendekatan kualitatif ini adalah mereka berdasarkan observasi empirik, analisis gejala, maka itu karena kita pandemi, kita nanti sebenarnya kalau misalnya ini luring, nanti teman-teman harus cari kasus tentang ASD, teman-teman jalan ke pusat terapi, cari itu, semacam itu, gitu. Atau teman-teman jalan-jalan ke rumah sakit jiwa, mungkin Maila sama Anissa yang dulu pernah jalan-jalan ke Lawang ya, ke Rajiman, ke rumah sakit jiwanya Lawang, kita benar-benar bisa mengamati orang-orang yang mengalami abnormalitas itu, semacam itu. Nah, itu pendekatan kualitatifnya, gitu. Nah, abnormalitas pada dasarnya ada apa saja sih? Ada abnormal itu sendiri, jadi menggambarkan kepribadian dan perilaku di luar yang diamati. Jadi kalau misalnya kita mengatakan abnormalitas, itu yang dilihat adalah inner personality-nya, kepribadiannya ya apa, sama apa yang dilakukannya, perilakunya di luar itu gimana gitu. Kalau maladaptif bisa dilihat dari perilaku yang dia lakukan. Outer behavior ini merugikan individu sama masyarakat atau enggak, merugikan dirinya atau enggak gitu. Itu maladaptif. Nah, perilaku menyimpang bisa dilihat dari dia sesuai dengan norma kelompok atau enggak sih gitu. Nah, karakteristiknya kalau menurut Nevitt di psikologi abnormal sama division, ini ada ini teman-teman. Perilaku abnormal itu tidak biasa, perilaku abnormal itu menanggal norma sosial, punya persepsi dan interpretasi yang salah, terus habis itu berada di dalam stres personal yang signifikan. Berarti gini, kalau misalnya kita stres, terus kita merasa stres, kita merasa useless, kita merasa tidak berdaya guna, kemungkinan kita mengalami abnormal, tapi belum tentu disorder gitu. Karena untuk menentukan bahwa kita disorder atau enggak, itu perlu asesmen teman-teman. Bukan menggunakan kata jangan ya. Hindari melakukan self-diagnose. Hindari melakukan self-diagnose, apalagi ketika kalian overthinking. Apalagi ketika kalian malam-malam nggak bisa tidur, insomnia, kemudian kalian overthinking, kalian cari-cari, nah itu nanti jatuhnya malah self-diagnose gitu. Nah, self-diagnose sangat tidak disarankan. Stres itu normal banget. Ketika kita mengalami stres itu normal banget, tapi yang tidak normal adalah ketika itu sudah tidak sudah mengganggu. Jadi mengganggu stabilitas kerja kita, mengganggu produktivitas kita gitu. Perilaku abnormal dikatakan berbahaya dan juga maladaptif, itu abnormal. Nah, berbahayanya itu kita lihat dulu konteksnya gitu. Perilaku abnormal itu rare, jarang. Jadi antara kalau misalnya kasusnya dari 10 dia cuma 1 gitu. Bertentangan dengan norma masyarakat sama dengan Nevitt, kemudian menimbulkan stres sama dengan Nevitt juga, ada stres personal, adanya disabilitas atau ketidakcakapan. Ketidakcakapan kita lihat konteksnya dulu. Ketidakcakapan dalam membangun hubungan dengan orang lain kah? Ketidakcakapan dalam disabilitas dalam misalnya mengontrol emosi kah atau apa kayak gitu. Yang terakhir adalah tidak diharapkan. Itu adalah perilaku yang abnormal gitu. Tidak diharapkannya dari mana gitu, karena kadang-kadang kita perlu bertindak anti mainstream supaya apa? Supaya kita bisa maksimal gitu. Kita perlu bertindak anti mainstream di luar pemikiran yang lain. Kita perlu gitu. Tapi ya yang harus diharapkan dan mengarahnya ke arah yang positif gitu. Nah,
Ini ada gambar, teman-teman. Ini adalah ada gambar nih, sapi. Define normal. Sapi mana yang dikatakan normal dan sapi mana yang dikatakan nggak normal? Yang normal di bawah yang abnormal yang terbang, Bu. Kenapa kok gitu? Ya kan nggak ada, Bu, sapi terbang. Oke, ketika saya mencari gambar ini, saya itu jadi ingat, kalian pernah lihat filmnya Ice Age nggak? Yang dia punya apa? Gajah itu kalau zaman dulu apa namanya di filmnya Ice Age? Saya tuh suka nonton film kartun sih. Apa jenenge gajahnya? Mamut. Mamos, Bu. Mamut. Siapa namanya mamut yang dia kalau tidur itu ndek mana? Ndek pohon. Siapa itu namanya? Eli ya? Nah, itu normal atau enggak? Mamut terus kemudian dia tidur di semacam di pohon gitu. Karena apa? Karena dia sudah dia sudah mengalami habituasi bahwa dia tinggal bersama kedua saudara tikusnya itu gitu. Semacam itu. Nah, mendefinisikan normal dan tidak normal adalah begitu, teman-teman. Nah, para mamut mengatakan bahwa loh, si Eli ini nggak normal karena dia tidurnya bergelantungan gitu. Nah, abnormalitas juga begini, teman-teman. Ada yang mau membantu saya menginterpretasikan gambar sepatu ini? Siapakah yang Sepatunya beda sendiri, warna merah. Sepatunya beda sendiri. Terus gimana, Septian? Maksudnya, Bu? Maksudnya gimana? Maksudnya sepatunya beda sendiri, terus? Itu kayak kata Ajeng di kotak chat, Harusnya Bu. Oh, kayak kata. sepatu yang merah tuh berada di tempat Iya, rangkaian. bener banget. Jadi yang dikatakan abnormalitas adalah yang berbeda gitu. Tapi yang perlu kita tanamkan terhadap diri kita adalah abnormal, anti mainstream itu belum tentu psikopatologis. Nggak masalah kita berbeda dengan orang lain gitu. Nggak masalah kita punya ukuran sepatu yang gede sendiri, nggak masalah gitu. Asalkan kita tetap stay on the track gitu. Stay on the right track. Jadi kita tetap stay terhadap jalurnya kita dan kita tidak mengganggu orang lain, kita tidak menimbulkan kerugian bagi diri kita sendiri dan juga orang lain. Itu sih poin yang sebenarnya ingin saya sampaikan di kuliah normal sama tidak normal ini. Karena kita belum mengarah ke gangguan ya. Mungkin nanti pertemuan ketiga kita sudah mulai mengarah ke gangguan karena kita nanti pertemuan ketiga ngomongin tentang stres. Tapi ini yang perlu teman-teman benar-benar resapi bahwa orang yang abnormal, orang yang anti mainstream belum tentu psikopatologis gitu. Supaya nanti tidak ada pertanyaan, Bu, saya normal nggak sih gitu. Karena apa? Kita harus melihat ke dalam diri kita sendiri dulu gitu. Karena orang yang sehat dan normal menurutnya Supratiknya adalah orang yang punya self acceptance. Nggak masalah kalau kamu beda, itu nggak masalah gitu. Yang penting kamu itu nggak merugikan gitu ya. Oke, next. Nah, memahami abnormalitas. Manusia lapar. Normalnya manusia lapar ngapain terusan? Makan kan? Normalnya manusia lapar makan lah. Kalau abnormalnya? Siapa nih? Siapa nih? Marah-marah, iya. Abnormalnya apa? Marah-marah, makan. Itu normal sama tidak normal. Tapi ini yang perlu digarisbawahi. Abnormal belum tentu psikopatologis. Lanjut. Kok enggak? Manusia ngantuk, normalnya ngapain? Tidur. Abnormalnya? Bikin bumerang. Ya enggak? Siapa yang biasanya gini? Lapar, malah nggak makan, tapi malah nyatatus. Ngantuk, nggak bisa tidur, malam-malam imsom, terus habis itu bikin TikTok, bumerangan, mainan filter. Aduh, ini aku banget gitu. Ya enggak? Lagi-lagi. Simple banget ya, Bu ya. Kenapa? Padahal simple banget. Iya, padahal menjadi normal itu simple gitu loh. Kok nggak mau lagi nih? Di toilet biasanya ngapain? Ayo.
Di toilet kan harusnya kan ini ya. Tapi apa yang dilakukan sama kita? Nyanyi. Oh iya, mandi, berimajinasi. Anissa berimajinasi, jangan liar-liar sih, Nis. Imajinasi Bermabar, kalau Bu. di toilet nih. Inspirasi, Bu. Nah, mirror selfie. Siapa yang sering mirror selfie di toilet? Yang ketawanya paling kenceng yang biasanya mirror selfie nih di toilet nih. Ya, Itu di enggak. toilet itu, Bu. Di toilet mall, iya. Di toilet mall kita malah mirror selfie. Padahal toilet digunakan untuk apa? Untuk pup, untuk pipis, untuk mandi. Enggak, Anissa mungkin berimajinasi. Biasanya bersemedi nih, biasanya Anissa mungkin. Oke, ada lagi nggak? Oh, masih ada di bioskop. Aduh, kita jarang ke bioskop sekarang. Sudah setahun kita nggak ke bioskop gara-gara pandemi ya. Di bioskop biasanya kita ngapain nonton. Tapi story in tiket. Siapa yang sering story in tiket kalau pas nonton? Nah, kayak gitu. Itu sebenarnya abnormalitas itu kita semua mengalaminya, teman-teman, gitu loh. Jadi poinnya adalah gini, abnormalitas itu jangan dipandang sebagai suatu gangguan gitu. Jangan hindari dulu, jadi kontrol dulu ketika teman-teman memandang abnormalitas sebagai suatu gangguan itu jangan dulu gitu. Karena apa? Ketika kita mendiagnosa, orang sudah dijudge bahwa dia mengalami gangguan itu adalah ketika dia sudah mendapatkan cap dari psikolog, yang mana psikolog itu ketika dia menetapkan, oh kamu ASD, oh kamu narsistik gitu. Karena kalau misalnya ini kan narsistik banget nih, oh kamu ASD, oh kamu narsistik, kamu borderline bahkan kayak gitu kan. Nah itu adalah dengan asesmen yang itu sangat mendalam gitu. Bisa pakai observasi, wawancara, habis itu psikotes, dan itu dilakukan itu enggak gampang langsung kita langsung judge gitu, enggak gitu. Semacam itu teman-temannya. Jadi poinnya adalah ketika kita mempelajari abnormal itu jangan sampai kita langsung self diagnose apalagi over diagnose. Titik-titik dikatakan oh indikasi narsistik ini, titik-titik mengatakan ke temannya oh kamu itu apa OCD ini gitu. Kayak bukan seperti itu gitu. Tapi memang bisa jadi ada gejala tapi belum apa ya? Belum terdiagnosa gitu. Untuk melakukan proses diagnosa itu saya aja butuh kuliah beberapa tahun dan harus berdarah-darah kayak gitu. Semacam itu ya. Oke, kita lanjutkan. Mendefinisikan perilaku abnormal. Ini saya rasa kita bisa skip aja sih sama dengan Nevit sama Deviation tadi. Yang tidak biasa, menyimpang, ini sama aja sih. Gitu. Paradigma abnormal sekarang. Kita ke paradigma abnormal ada secara historis teman-teman dan secara agama dan juga kontemporer. Jadi ada 3 paradigma yang perlu kita pahami dalam memandang abnormalitas. Kalau secara historis dulu kalau misalnya teman-teman belajar di abnormal pertemuan pertama kemarin, abnormal orang dikatakan abnormal itu karena kerasukan roh jahat. Lah, kalau misalnya tadi lapar bukannya malah makan tapi nyetatus. Bisa kalau kita lihat dari pandangan historis. Berarti kita kerasukan apa? Kerasukan roh jahat apa kalau lapar malah nyetatus bukannya malah makan. Kita kerasukan roh jahat apa nih? Sosial media ya. Jadi gitu, secara histori kita dulu mengatakan begini, tapi sekarang perilaku abnormal itu adalah produk fisik dan juga psikososial. Seperti yang dikatakan Maila tadi. Bisa jadi lingkungan itu juga bisa mempengaruhi kok, Bu. Gitu. Maila tadi mengatakan begitu ketika ada mainan mitos dan fakta tadi. Gitu. Nah, agama, psikopatologi atau perilaku abnormal itu adalah penyakit hati. Gitu. Hilangnya kemurnian jiwa. Jauh dari Tuhan, misalnya. Jauh dari Tuhan. Jatuh ke lembah dosa. Waduh, drama queen banget saya. Jadi itu kalau secara agama mengatakan demikian. Gitu. Agama mengatakan bahwa ketika kita mengalami unbalance atau ketidakseimbangan mental, itu karena apa? Karena kita nggak bersih hatinya. Karena kita jauh dari Tuhan. Semacam itu. Karena apa? Karena kita terjerembab jatuh ke lembah dosa.
Itu kalau menurut agama. Kalau menurut kontemporer, ini yang harus kita pelajari teman-teman. Kita harus perlu belajar histori, kita perlu belajar agama, karena apa? Karena memahami normal dan abnormal ketika kita sudah jadi seorang psikolog, kita perlu memahami ini. Karena orang datang ke klien datang ke tempat kita, itu biasanya mereka masih berpandangan ini secara historis dan secara agama. Itu yang sering terjadi ketika ada klien datang ke tempat saya, masih mengatakan bahwa ini kayaknya ada yang bawa-bawain Bu, ada yang ikut Bu. Semacam itu sering banget, apalagi saya praktek di kota kecil, Ngawi, dan itu masih sering banget klien yang datang itu dengan mengatakan semacam itu gitu. Jadi walaupun sebenarnya kita punya paradigma yang kontemporer, kita harus tahu, paling tidak tahu bahwa ada paradigma abnormal yang lain secara historis maupun agama. Ada juga yang ngomong gini, ya memang Mbak gak tahu kok, gak tahu ke gereja kok, makanya dia terus akhirnya unbalance, makanya gampang disugesti nih kayak gitu, semacam itu. Dan kita perlu mengerti itu, gitu. Kita perlu memahami itu. Nah, kalau secara kontemporer yang kita lihat secara psikologis itu ada biologis. Biologis bisa jadi karena kerusakan otak kah, karena ketidakstabilan hormon kah, semacam itu. Kemudian yang kedua psikologis. Terus sosiokultural sama biopsikososial. Biopsikososial ini adalah gabungan dari biologis, psikologis sama sosiokultural. Kita bahas satu-satu yang biologis. Biologis itu ada, tadi saya sudah ngomong, kerusakan otak. Jadi orang yang abnormal itu bisa jadi karena otaknya mengalami kerusakan. ADHD, anak yang mengalami ADHD biasanya karena prefrontal korteksnya mengalami lesi atau mengalami kerusakan. Prefrontal korteks anak ADHD jauh lebih kecil dibandingkan dengan anak normal pada umumnya. Itu paradigma biologis karena mereka mengalami kerusakan organik di sistem saraf pusatnya. Adanya simptom fisiologis. Simptom fisiologis itu secara fisik. Pernah nggak teman-teman menjumpai anak atau remaja yang dia sering gini, kedip-kedip? Pernah nggak? Tiba-tiba dia ngomong kedip-kedip sendiri, atau dia kalau ngomong terus habis itu gini-gini, bibirnya mencong-mencong gitu. Pernah nggak? Itu simptom fisiologis. Bu, kalau misalnya yang dia itu dikit-dikit gerak bahunya gitu, itu kenapa Bu? Bisa jadi dia memang kebiasaan, dia mengalami habituasi itu gitu. Tapi kita harus bisa jadi juga itu adalah salah satu indikasi dia mengalami gangguan tic disorder. Jadi simptom fisiologis yang ditunjukkan karena memang dia mengalami gangguan. Jadi gerak-gerak sendiri, misalnya gini-gini gitu kan. Gitu, itu tic. Nah, ada juga yang neurotransmitter yang abnormal. Neurotransmitter yang abnormal, teman-teman di biopsikologi sudah belajar terkait dengan neurotransmitter. Neurotransmitter yang berkaitan dengan normal abnormal yang paling sering adalah dopamin. Dopaminnya kebanjiran, terus habis itu epineprinya kebanjiran. Nah, semacam itu bisa mengarah ke perilaku yang abnormal gitu. Nah, berdasarkan paradigma psikologis ada ini, perilaku abnormal adalah ketika seseorang mengalami persepsi yang keliru gitu, mereka punya persepsi yang keliru terhadap suatu hal. Itu kita bisa mengatakan bahwa mungkin dia abnormal. Contohnya adalah orang yang mengalami fobia terhadap hewan, kucing misalnya. Karena apa? Karena dia memiliki persepsi yang keliru bahwa kucing itu berbahaya, kayak gitu. Orang yang mengalami fobia terhadap ketika dia di pasar gitu. Di pasar harusnya orang kan senang. Di pasar orang yang ramai. Nah, tapi dia malah justru takut karena dia punya persepsi yang salah terhadap konsep pasar. Dia punya persepsi yang salah terhadap konsep kucing, semacam itu. Nah, fungsi kognitif yang menyimpang. Fungsi kognitif yang menyimpang adalah adanya irrational belief. Ada irrational belief terhadap sesuatu. Orang percaya bahwa yang sekarang itu. Oh, ini barusan kemarin saya dapat klien anaknya minus. Jadi dia sejak SMP itu ketika memandang ke papan tulis itu sudah ngeblur gitu. Tapi dia sampai sekarang dia kelas 1 SMA, jadi kelas 3
kelas 3 atau kelas 2 SMP, dia sudah merasakan bahwa pandangan matanya ini ngeblur, tapi sampai sekarang, sampai dia kelas 1 SMA, dia nggak mau pakai kacamata. Karena apa? Dia punya irrational belief yang keliru, yang menyimpang bahwa ketika nanti aku pakai kacamata, itu aku culun. Aku akan dibully sama teman-temanku. Kayak gitu. Itu paradigma psikologisnya. Emosi yang terganggu, unstable, unbalanced gitu. Moody, yang paling gampang adalah moody. Distress, mengalami kesedihan, kadang-kadang overthinking. Perilaku maladaptif menunjukkan perilaku yang tidak adaptif dan merugikan diri sendiri dan orang lain. Itu paradigma psikologis. Nah, sosiokultural itu ini. Orang itu berdiri itu ya pakai kaki, nggak pakai kepala. Melanggar norma sosial. Menyakiti dan mengganggu orang lain. Itu paradigma sosial. Gitu. Nah, biopsikososial itu adalah gabungan dari ketiganya tadi, teman-teman. Secara biologis, secara psikologis, dan juga secara sosiokultural ini tadi. Gitu. Jadi kompilasi dari biologis tadi mengalami gangguan di fungsi saraf, secara psikologis ada beberapa persepsi yang salah, dan yang lainnya, dan secara sosiokultural mereka melanggar norma. Gitu. Nah, penyebabnya, ada beberapa penyebab, teman-teman. Ada beberapa penyebab perilaku abnormal gitu. Yang pertama penyebab primer. Penyebab primer adalah kondisi yang harus dipenuhi agar gangguan muncul, meskipun kenyataan gangguan tersebut tidak atau belum tentu muncul. Gangguan penyebab primer itu adalah gini, kamu berpatokannya di DSM-5, di PPDGJ, di situ kan ada di DSM-5, di DSM-5 itu kan ada etiologi. Nah, itu penyebab primer. Jadi gini, penyebab primer itu adalah hal yang pasti menyebabkan sesuatu terjadi gitu. Jadi walaupun gangguan itu muncul atau enggak gitu. Nah, kemudian yang kedua ada predisposisi. Predisposisi adalah keadaan sebelum munculnya gangguan yang menjadi based on-nya, yang menjadi dasarnya munculnya gangguan itu. Kemungkinan terjadi misalnya gini, yang predisposisi adalah, oh anak kecil ini itu kalau misalnya dia itu waktu kecil itu nggak pernah dilatih toilet training gitu, nggak pernah dilatih pipis di tempatnya, misalnya, contohnya gitu. Nah itu bisa menjadi faktor predisposisi untuk nanti gedenya dia mengalami gangguan enuresis atau enkopresis, misalnya begitu. Oh anak kecil itu waktu kecil itu nggak pernah dilatih apa ya? Nggak pernah dilatih untuk mengatakan say hello kalau misalnya ketemu dengan orang lain. Oh, bisa jadi ini menjadi faktor predisposisi, faktor yang mendasari ketika nanti dewasa dia mengalami suatu gangguan tertentu. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah faktor pencetus. Faktor pencetus adalah peristiwa yang menjadi point event-nya. Event point atau titik apa ya? Titik nadir ya. Menjadi titik nadirnya ketika gangguan ini menjadi muncul perilaku abnormal. Jadi misalnya gini, oh dari kecil anak ini kehilangan figur ayah. Dari kecil anak ini kehilangan figur ayah. Nah predisposisinya adalah kemungkinan nanti gede dia akan mencari sosok pengganti ayah atau bahkan dia tidak mencintai laki-laki. Misalnya gitu, itu anak cewek. Gitu. Nah, yang menjadi pencetus itu adalah gini, yang menjadi pencetus adalah dia pernah berpacaran sama cowok, terus akhirnya diputusi sama cowok, akhirnya dia mengeneralisasikan bahwa semua cowok itu sama aja. Drama banget ya, semua cowok itu sama aja. Nah, itu menjadi pencetusnya dia, terus akhirnya dia menjadi, sudahlah aku nggak mau jatuh cinta sama cowok. Gitu. Itu faktor pencetus. Nah, terakhir adalah faktor penguat. Faktor penguat adalah ketika dia sudah memutuskan, aku nggak mau jatuh cinta sama cowok. Gitu. Akhirnya, terus habis itu datang lingkungannya datang. Ada temennya lain yang cewek datang. Nggak apa-apa, kamu sama aku aja. Nah, akhirnya terjadilah gangguan itu. Gitu, teman-teman. Itu penyebabnya, mulai dari primer, predisposisi, pencetus, dan penguat. Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjutkan ke etika. Etika dalam psikologi abnormal. Ini sepertinya kalau etika teman-teman bisa baca sendiri sih, ada benefit sama non-maleficent. Ini sudah ada dan sudah ada banget di klinis. Fidelity sama responsibility, integrity, justice, sama respect for people, right and dignity.
Pada intinya kita harus memiliki kebermanfaatan dan kita tidak bisa merugikan, kita harus responsif, bertindak responsif, bertanggung jawab, tidak menipu, fidelity tidak menipu, kita punya integritas, kita harus adil, tidak pandang bulu. Kalau misalnya kita nanti di dalam psikologi abnormal, nggak mau aku menangani kasus enuresis, soalnya nanti harus toilet training, nanti harus nyeboi anaknya, harus gini, harus gitu, aku jijik kayak gitu. Dan aku maunya cuma sama anak yang kaya aja, karena kalau anak yang kaya nanti aku dapat duitnya banyak gitu, kayak gitu. Enggak, kita nggak boleh pandang bulu kayak gitu. Sebagai psikolog klinis, hindari bersikap pandang bulu. Kita harus memandang semua manusia sama. Walaupun mereka status sosialnya berbeda, kita harus pandang sama gitu. Karena mereka sama-sama adalah orang yang memerlukan bantuannya kita sebagai seorang klinisi, sebagai seorang psikolog klinis. Dan kita menghargai martabatnya seseorang. Kita tidak menjatuhkan, kita tidak melakukan humiliation, kita tidak melakukan merendahkan diri, merendahkan martabatnya orang. Kita tidak boleh begitu. Gitu, teman-teman. Nah, ini bisa dibaca sendiri. Mungkin waktu ini kita bisa manfaatkan untuk diskusi aja ya. Ini bisa teman-teman baca sendiri sih, etika profesi sama urgensinya. Oh, ini sebagai proteksi saya rasa saya sudah sampaikan juga. Oke, minggu depan kita ketemu, kita bahas tentang stres. Jadi poin dari pertemuan kedua ini adalah abnormal, belum tentu psikopatologis gitu. Nggak masalah kamu beda dengan orang lain. Nggak masalah kamu nggak pinter di salah satu bidang tertentu. Yang terpenting adalah kamu bisa memaksimalkan potensi apa yang ada di dalam dirimu. Gitu. Semacam itu. Mungkin kita bisa manfaatkan ini untuk diskusi ya sebelum 10.15 selesai gitu ya. Oke, gitu teman-teman. Ada yang mau didiskusikan atau enggak? Kita masih punya waktu sekitar 10 tambah 15 itu berapa? 25 menitan nih untuk diskusi. Siapa yang mau diskusi? Silahkan. Atau mau sharing? Atau sudah kita cukupi saja pertemuan kita? Oke, hai Titis, gimana? Titis, ada yang mau di-sharingkan? Bisa unmute kalau misalnya mau ngomong. Gimana Titis? Iya, terima kasih Bu Ropik. Ini ada satu hal yang mau saya tanyakan. Gini Bu, kan saya punya teman dekat. Nah, teman dekat saya itu hampir self harm Bu. Nah, dia tuh ya sukanya cerita-cerita ke saya gitu kan. Nah, tapi waktu dia cerita itu suatu hari saya ada di posisi yang lagi nggak bisa nerima cerita dari orang lain, Bu. Nah, itu sebaiknya saya tetap dengerin ceritanya atau saya harus bagaimana, Bu? Soalnya kan itu teman dekat juga, jadi nggak enak kalau mau nolak gitu, Bu. Padahal kamu lagi di posisi yang nggak unstable juga gitu ya? Ya. Kalau misalnya, mungkin teman-teman yang lain dulu, kalau misalnya ada di posisinya Titis, karena saya yakin ketika teman-teman ambil jurusan psikologi, itu pasti aku curhat dong, kamu kan ambil jurusan psikologi, pasti gitu gini. Nah, kalau misalnya teman-teman mengalami posisi yang sama kayak Titis, teman-teman bakal ngelakuin apa nih? Ini kalau saya jujur aja guys. Jujur aja guys. Ayo gimana, teman-teman bakal ngapain? Maila, gimana Mail? Kalau saya tuh, kalau misalnya nih ada teman saya yang mau curhat, tapi sayanya kayak belum bisa welcome gitu loh, Bu, kayak diri saya sendiri tuh masih kayak ngerasa nggak enak gitu loh. Ya saya mending terus terang aja kayak aku belum bisa nih dengerin cerita kamu gitu, mungkin lain kali atau
kamu bisa cerita ke temenmu yang lain gitu. Itu kalau saya. Oke, yang lain? Thank you Maila. Jujur nih Maila berarti. Yang lain? Iyalah Bu, ya daripada nantinya kita nggak kayak gimana ya, kayak kita responnya nggak baik, nanti malah dianya kan makin tersinggung gitu Bu. Betul. Yang lain? Siapa yang mau sharing lagi? Saya yakin pasti kalau misalnya, walaupun ini teman-teman masih semester 3, pasti kalau ada teman kalian dari prodi lain yang tahu kalau misalnya kalian ambil jurusan psikologi, pasti dijadiin biro curhat. Ya toh? Teman-teman saya itu Bu sering. Ya iyalah. Ayo, yang lain pasti kalian itu, soalnya itu yang itu juga jadi pengalaman dari saya juga ketika saya ambil psikologi itu ya dijadikan biro curhat gitu. Padahal kita nggak setiap saat oke gitu. It's okay not to be okay itu kan ada banget gitu. Nah, siapa yang lain yang mau cerita? Yang mau sharing? Kok nggak ada tanda-tanda open mic ya? Oke, jadi gini, kalau misalnya dari saya pribadi, ketika saya itu punya prinsip gini, kesehatan mental kesehatan mental saya itu yang penting gitu. Walaupun kita harus mempedulikan kesehatan mental orang lain. Karena apa? Karena ketika saya sehat secara mental, saya akan bisa berdampak bagi orang lain. Saya akan bisa berdaya guna dan membantu orang lain dengan maksimal, semacam itu. Nah, apalagi ketika saya lebih fokuskan ke psikolog anak. Nah, ketika karena kerasa banget tuh, kalau misalnya nanti teman-teman ambil konsentrasinya sama dengan saya di psikologi klinis anak, ketika kita menangani klien, apalagi klien anak, dan itu ABK, padahal kan ada beberapa orang yang bilang bahwa ABK itu nggak bisa ngenalin emosi kayak gitu kan. Nah, ketika kita kondisinya lagi nggak stabil, gampangannya aja adalah ketika kita mens. Ketika kita mens, kondisi emosi nggak stabil, pasti kan? Perempuan loh. Kondisi emosi nggak stabil. Wes awak loro kabeh, terus habis gitu emosi juga bawaannya uring-uringan. Nah, saya coba paksa untuk menangani klien, hasilnya nggak akan maksimal. Si klien anak ini ya dia nggak akan dia akan berulah terus semacam itu. Karena apa? Karena dia tahu kita nggak full ada untuk dia semacam itu. Jadi sebenarnya yang perlu kita lakukan daripada nanti ketika kita berusaha oh iya nggak apa-apa gini dan itu nggak maksimal, si klien malah kecewa, itu ya lebih baik kita istirahatkan diri kita dulu, kita tenangkan diri kita dulu, kemudian setelah kita tenang baru kita hadapi teman kita, hadapi sahabat kita gitu, semacam itu. Saya rasa kalau misalnya dia memang benar-benar sahabat sejati dan peduli serta sayang sama kamu, dia pasti juga akan mengerti bahwa temannya ini juga bukan setiap saat harus always okay, atau always on, itu nggak boleh gitu, kayak gitu. Aku iklan banget ya, kayak gitu. Jadi apalagi nanti Tis kalau misalnya kita sudah jadi psikolog, karena gini, pernah sih saya punya pengalaman itu, dan pengalaman itu juga dialami oleh mungkin kalau teman-teman mungkin Maila sama Anissa ya kenal namanya Agatha Vera. Agatha Vera itu juga merasakan hal yang demikian. Jadi kalau misalnya dia lagi terapi klien, kebetulan dulu dia pernah menjadi asisten saya untuk menerapi klien gitu kan. Nah, ketika dia lagi nggak mood, lagi nggak steady, nggak stabil, ketika dia pegang klien, ya kliennya jadi uring-uringan, nangis juga gitu. Dan percumanya gini, ruginya adalah orang tuanya menjadi rugi karena dia nggak bisa belajar maksimal karena hati kita nggak full di sana gitu. Gitu Titis dan teman-teman. Mungkin ada pendapat lain, oh nggak boleh Bu, sebagai psikolog klinis itu sudah disumpah harus harus melayani kayak gitu. Mungkin ada yang berpendapat semacam itu? Nggak ada. Saya rasa semuanya setuju sih. Karena kita harus karena ketika kita membantu orang ya kita harus maksimal gitu. Oke, yang lain gitu ya Titis ya? Atau Titis mau ada menanggapi? Tapi gini Bu, teman saya tuh kan
kecenderungannya self harm. Lah takutnya kalau saya nggak respon, dia malah melakukan hal-hal yang ya kayak melukai dirinya sendiri gitu loh, Bu. Iya, Jadi kan bisa saya yang jadi takut malah. bisa jadi itu adalah upaya dia untuk cari perhatian, untuk getting attention dari kamu. Bisa jadi itu. Nah, hati-hati dengan kawan yang toksik semacam itu. Lebih baik kalau misalnya kamu beneran sayang sama temenmu itu, ajak konsultasi kalau misalnya pas hatimu lagi oke. Ajak konsultasi ke profesional aja. Gitu ya. Karena bisa jadi gini, saya pernah dapat klien yang juga self harm. Tiba-tiba malam-malam dia ini fotoin atau video ya, saya lupa. Mungkin saya pernah cerita di kelasnya Maila kalau nggak salah. Jadi fotoin itu bibirnya dia itu disilet sendiri berdarah gitu. Dia nyilet bibirnya sendiri gitu, kemudian foto ke saya. Nah, terus habis itu ternyata karena apa? Karena yaitu dia getting attention. Nah, kalau misalnya kita memberikan perhatian ke dia, yang lebih baik karena itu kan pasti terpisah jarak ya. Nah, apa yang saya lakukan? Otomatis saya kaget nih. Tapi kan nanti tidak semua saya kaget terus saya ikut drama. Jangan gini. Itu nanti kan wibawa saya sebagai psikolog kan hilang, kan nggak boleh kayak gitu kan ya. Nah, berarti apa yang harus dilakukan ketika kita menghadapi teman-teman yang semacam itu? Gitu. Nah, ambil sikap tenang. Loh, kamu kenapa gitu? Kamu kenapa? Kamu opo gitu. Kalau misalnya di sini pun kan masih nggak masalah sih ya. Ini nggak dinadi kok gitu. Nggak dinadi kan. Berbeda kalau misalnya dia di sini. Nah, di sini pun nadi itu yo tak rasa ya. Nadi itu ya nggak sampai apa ya, nggak sampai ke ini kok. Dia masih dalam kok. Nah, di sini pun ya kita harus tenang sih. Kitanya ya nggak boleh panik gitu. Nah, kalau misalnya kayak gitu loh, kamu kok kayak gitu loh. Aku nanti tak bilang bapak ibumu ya, atau tak bilang gini ya, kayak gitu dulu aja sih. Supaya apa? Supaya membuat dia aman dulu gitu. Nah, kalau misalnya dia sudah pada masa yang lumayan steady, ajak dia coba konsultasi ke profesional. Gitu. Bisa jadi juga kemungkinan dia juga membentur-benturkan kepalanya ke tembok, hati-hati juga. Sering nggak dia kayak gitu? Kenapa sih anak-anak sekarang itu? Sering juga nggak dia bentur-benturin kepalanya ke tembok? Pukul, Bu. Hah? Gini-gini loh, Bu. Diduduk-duduki kan? Ya. Iya. Ajak konsultasi sama profesional aja gitu. Kalau misalnya kamu, karena ini sih, kalau misalnya ini saya bukan iklan, bukan apa, kamu bisa konsultasi ke Pak Andi karena bisa jadi dia punya irrational belief terhadap dirinya juga gitu. Pak Andi itu masternya CBT. Jadi dia masternya CBT untuk cognitive behavioral therapy gitu. Nah, kamu bisa ajak ke Pak Andi untuk melakukan konsultasi supaya dia dari irrational belief-nya, dari hal-hal yang dia persepsinya keliru, mungkin bisa diluruskan gitu. Sudah paham, Bu Rafiq. Terima kasih. Oke. Ada lagi teman-teman? Oh ya, Bu, saya mau bertanya. Bu, kalau misalnya kita ke psikiater itu, menurut Bu Rafiq itu tepat atau kurang tepat? Tergantung dulu alasanmu kamu ke psikiater ngapain. Kalau misalnya kamu sama psikolog sudah didiagnosa, oh kamu memang mengalami gangguan mood and related disorder, entah itu depresi, segala jenis gangguan mood ya, Mail. Jadi mulai dari depresi, moody, terus habis itu bipolar dan sebagainya itu kan gangguan mood. Nah, gangguan mood memang nggak bisa kalau misalnya yang mengerjakan itu psikolognya sendiri gitu. Psikolog itu hanya bisa memberikan terapi dan konseling untuk meminimalisir gejala itu gitu. Tetapi kan kalau gangguan mood kita memang harus bekerja sama dengan psikiater. Nah, kalau misalnya kamu sudah dapat dapat diagnosa itu, nggak masalah kamu ke psikiater karena kamu di psikiater akan mendapatkan penanganan obat yang tepat gitu. Karena kadang-kadang gini, beberapa kasus itu ada psikiater yang
salah diagnosa gitu juga gitu. Kita harus hati-hati juga sih gitu. Tergantung penyakitnya apa. Penyakit rek koyo dokter wae. Tergantung gangguannya apa. Tergantung gangguannya apa. Kalau misalnya kamu sudah dapat diagnosa gangguan tertentu, silahkan datang ke psikiater. Bisa juga kamu datang ke hipnoterapi, bisa juga kamu datang ke terapi okupasi, tergantung dari diagnosa yang diberikan, gitu ya. Iya, Bu. Yang lain? Cukupkah? Cukup jelaskah untuk hari ini? Oke, sudah nggak ada yang tanya dan semuanya sepertinya, aduh capek Bu Robik, ayo endang selesai gitu ya. Sudah, kalian capek memandang layar ini ya, layar HP ini. Silahkan ambil waktu. Kenapa? Tugasnya, Bu. Tugasnya kenapa? Tugas di Bella kah? Iya. Tugasnya di Bella ngapain ya? Kalau nggak salah bikin mind map ya? Bikin mind map tugasnya. Tentang Ya, paradigma. Kan tadi ada 4 paradigma. Ada biologi, psikologi, sosiokultural, sama biopsikososial. Nah, itu dibikin mind map aja. Ini aku mau sharing dikit nih tentang mind map online. Mind map maker. Nah, kalian bisa pakai mind map ini, teman-teman. Aku belum share screen ya. Nih, jadi ada online mind map maker. Asik nih dipakai. Mirip peta konsep sih nanti jadinya. Jadi ada mind map master ini kalian bisa sign up di sini ya. Ini tak kopikan ke alamat ini, nanti tak kopikan ke chat atau kemana ya? Oh, enak ke WA aja ya. Kita namanya apa kelasnya? Abnormal ya. Nah, nanti kalian bisa search di sini tentang mind map maker. Jadi teman-teman bisa pakai mind mapnya di sini. Atau kalau misalnya aku nggak suka Bu pakai komputer gitu, aku sukanya pakai gambar gitu. Nah, kalian bisa gambar juga. Gitu. Bisa gambar kertas kemudian nanti di PDF dikirim ke Bella. Gitu ya Titis ya dan teman-teman. Iya, Bu. Makasih. Oke, jadi nanti itu yang dibikin mind map 4 paradigma itu, biologi, psikologi, sosiokultural, sama biopsikososial. Gitu ya. Ada lagi kah? Cukup? Oke, kalau cukup terima kasih untuk hari ini. Selamat mengerjakan tugasnya. Kita ketemu lagi minggu depan, kita bahas tentang stres. Dadah, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih, Bu. Selamat pagi, Bu. Terima kasih, Bu. Pagi, Bu. Terima kasih.